Assalamualaikum. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Ustaz kan ditanya kabar nih. Alhamdulillah. Sehat. Sekarang kita belajar akidah. Sudah sampai bab mana? Oh ya, bab 5 kita belajar tentang keteladanan Nabi Sulaiman. Namun sebelum ke situ, saya mau pastikan kehadiran ibu. Dengarkan absennya. Amanda Lustia, Adenia Putri, Aksanti Sabik, Ara Cantika, Dela Febriani, Bani Satri Ananda, Risa Arsifa Putri, Kaina Audiani, Naimila, Anamara, Mutiara, Naura, Aisina Rizki, Hayati, Divya Kamila Utami, Putri Pamela, Putri Ismaya, Raisa Ramna, Restia Octaviana, Reza Nur Hidayah, Sempi Ramayani, Sheila Arista, Siti Kaila, Siti Mariam, Tasya Islami Fadila, Yara Larasati, Yara Bibi Jalifah, Mauratul Ain. Berarti hadir semua ya? Nggak ada yang sakit. Dah, sekarang buka buku akidah anak. Untuk mengawali pelajaran kita hari ini, sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk bab 5 ini kita belajar tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa arti alaihissalam? Atasnya keselamatan. Maka kita bagi nanti ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Pertama adalah bagaimana nanti mukjizat Nabi Sulaiman. Yang kedua, apa lagi di sana? Kemudian, ya, yang ketiga, dan yang terakhir cerita tentang Nabi Sulaiman dengan ya. Namun sebelum ke situ saya tanya dulu mengenai biodata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini ya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ini juga merupakan seorang nabi, di mana
dia ini tentunya juga memiliki banyak mukjizat yang akan dilanjutkan oleh anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Langsung saja kita bahas. Yang pertama tadi mukjizat Nabi Sulaiman. Apa saja mukjizat Nabi Sulaiman? Bisa berbicara pada binatang. Ya. Selain itu bisa berkomunikasi dengan Bisa membaca. jin, bisa menyuruh jin, bisa mengarahkan angin, bahkan setan pun dia bisa menyuruhnya. Itulah hebatnya Nabi Sulaiman ini. Kalau setan tidak mau disuruh atau ingkar, dia bisa menghukumnya. Kan setan itu awalnya ataupun kodratnya adalah makhluk yang murka ataupun tidak patuh kepada Allah. Tapi karena Nabi Sulaiman ini memiliki mukjizat, dia memiliki kekuasaan untuk mengikat setan kalau membangkang. Termasuk juga Nabi Sulaiman ini merupakan nabi yang paling disebut sebagai Al-Hakim. Artinya Al-Hakim itu adalah Sulaiman yang bijaksana. Ya, Sulaiman yang bijaksana. Kemudian setelah kita mengetahui beberapa mukjizatnya, langsung saja kita masuk bagian yang kedua, yaitu ujian Allah terhadap Nabi Sulaiman. Ternyata selain Nabi Sulaiman juga memiliki kerajaan yang hebat ataupun para tentara yang kuat, bahkan hewan dan jin pun bisa diperintahkannya. Maka sifat manusia Nabi Sulaiman itu juga masih ada. Walaupun dia seorang nabi, tapi Allah berikan yang namanya penyakit. Penyakit ini pada masanya itu tidak ada yang bisa menyembuhkannya, termasuk jin, hewan-hewan pun. Pada akhirnya juga singkat cerita penyakitnya itu sembuh sendiri, disembuhkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah kasih sayang Nabi Sulaiman terhadap makhluk Allah. Ini unik ceritanya. Nabi Sulaiman ini pada suatu saat dia berpergian ataupun melakukan perjalanan ke suatu tempat. Maka di tengah perjalanan dia mendengar ada semut yang berbisik-bisik kepada semut lain, bahwa semut, misalnya ada satu raja semut kan, dia menghimbau kepada semut lain untuk masuk ke dalam sarangnya karena Nabi Sulaiman akan datang. Maka Nabi Sulaiman ketika mendengar itu tersenyum dia, karena dia mendengar percakapan semut tersebut. Maka Nabi Sulaiman kemudian langsung memberhentikan bala tentaranya untuk memberikan kesempatan semut masuk ke sarang. Itulah kasih sayang Nabi Sulaiman terhadap hewan. Coba kita lihat sekarang, orang bukan seperti Nabi Sulaiman lagi. Ada kucingnya misalnya, dia nggak suka kucing. Ada yang tak suka kucing di sini. Nah, misalnya siapa namanya? Siapa? Sakti nggak suka kucing. Siapa? Santi nggak suka kucing. Pada saat dia makan, kucing lewat di depannya, langsung mengambil ikan lautnya itu. Lantas si Santi marah, bahkan melemparnya dengan sapu. Apakah itu termasuk akhlak mulia? Jadi kita harus menirukan keteladanan Nabi Sulaiman. Langsung saja kita masuk ke poin yang terakhir. Yaitu ya, di sini saya coba singkatkan ceritanya. Pertama, ceritanya Nabi Sulaiman ini mengadakan satu istilah sekarang itu upacara. Semua makhluk
semua tentaranya ikut upacara kecuali satu. Siapa dia? Ratu Balkis. Bukan. Ada satu hewan yang terlambat, yaitu burung hudhud. Apa nama burungnya? Maka Nabi Sulaiman kemudian bertanya, kemana burung hudhud? Kalau belum juga datang dia, saya tunggu sebentar lagi, saya akan menghitungnya. Namun burung hudhud pun kemudian datang, menceritakan kenapa dia bisa terlambat. Ternyata alasannya terlambat itu karena dia melihat ada satu kerajaan namanya kerajaan yang dikuasai oleh Ratu Balkis. Dia melihat Ratu Balkis beserta kaumnya itu menyembah apa? Matahari. Menyembah matahari. Lantas membuat hati Nabi Sulaiman lebih marah karena sudah bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian dia menyuruh pasukannya ataupun utusannya mengirim surat kepada Ratu Balkis itu. Apa isi suratnya? Isi suratnya adalah menawarkan kepada Ratu Balkis untuk meninggalkan perbuatannya itu dan kemudian menyembah Allah Subhanahu. Nah, singkat cerita kemudian Ratu Balkis pun belum bisa menerima tawarannya tersebut. Bahkan pembesar Ratu Balkis itu tidak mau menerima. Kalau Nabi Sulaiman menceritakan kita meninggalkan pekerjaan ini ataupun ritual menyembah matahari ini, apa punya upaya? Ternyata Nabi Sulaiman mengajak peperangan. Kalau kalian tidak mau meninggalkan perbuatan itu, kita berperang katanya. Maka Ratu Balkis pun menghindari yang namanya peperangan. Dia berinisiatif memberikan hadiah, istilahnya sogokan, biar Nabi Sulaiman tidak memerangi mereka. Apa hadiahnya? Yang berupa harta dikasih untuk Nabi Sulaiman. Dia kira Nabi Sulaiman itu cuma iri terhadap kerajaannya. Nah, kemudian sampailah utusan Ratu Balkis ini ke kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, membawa apa? Harta tersebut sebagai hadiah untuk istilahnya perdamaian. Kalau sekurang kami kasih kamu hadiah, tak usah kurang kita. Sesampai kemudian di depan istana, utusan Ratu Balkis ini pun terheran-heran. Takjub dia melihat besarnya kerajaan Nabi Sulaiman ini. Maka seketika itu juga mereka pun malu kan? Gimana ceritanya saya mengasih orang duit, misalnya 1 juta, sedangkan orang tersebut adalah orang kaya yang memiliki misalnya 1 miliar uang. Misalnya siapa? Siti dengan Dela. Siti mengasih Dela uang 100.000. Ternyata Dela ini adalah orang kaya yang memiliki misalnya 10 juta. Malu tidak si Siti ini? Benar tidak? Benar kan? Ya. Singkat cerita, pasukan utusan Ratu Balkis pun pergi menghadap Ratu Balkis, menyampaikan apa yang mereka lihat. Ternyata Ratu, apa yang kita rencanakan ini pasti tidak akan berhasil. Saya melihat Raja Sulaiman ini lebih kaya dari kita. Kalau kali bawah ini nanti tidak ada apa-apanya katanya. Ratu Balkis pun penasaran, seberapa kaya sih Raja Sulaiman ini katanya. Maka Ratu Balkis pun langsung berangkat menuju kerajaan Nabi Sulaiman. Ya, persis dengan apa yang disampaikan oleh pasukannya. Ternyata dia melihat kerajaan yang sangat besar, pasukan yang sangat kuat, dan kekayaan yang sangat banyak. Mendengar hal itu, Nabi Sulaiman juga sudah menyiapkan kedatangan Ratu Balkis dengan apa?
satu membawa singgasananya. Di samping itu juga dia memang sudah membuat satu istana khusus untuk Ratu Balkis, persis seperti istananya yang di sana. Ratu Balkis pun heran, gimana caranya membuat satu malam satu istana? Ternyata sebelumnya Nabi Sulaiman sudah menyuruh setan untuk membuat istana. Bayangkan bagaimana ceritanya membuat istana dengan waktu yang sangat singkat. Ya, sampai sini paham? Kemudian Ratu Bilqis pun merasa kagum dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman ini. Ternyata kerajaannya tidak ada bandingannya dengan Nabi Sulaiman. Maka singkat cerita, Ratu Bilqis pun tunduk kepada Nabi Sulaiman. Dia mau masuk Islam, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan keislamannya. Maka pada saat kemudian dia mengumumkan keislamannya, otomatis umatnya ikut bersama dia masuk Islam. Nah, jadi saya sampaikan cerita tentang kematiannya. Yaitu kematian Nabi Sulaiman ini menarik nih. Dia pergi ke satu gunung. Ujung gunung ada satu mihrab. Mihrabnya itu terbuat dari permata. Kemudian dia bertafakur, mengingat Allah, merendahkan diri, hingga akhirnya dia tertidur di samping tongkatnya. Sampai-sampai orang mengira tidurnya itu, maksud saya, dia itu tertidur selama beberapa bulan misalnya, sampai-sampai tongkatnya itu dimakan rayap. Ternyata Nabi Sulaiman sudah meninggal. Itulah kisah meninggalnya Nabi Sulaiman. Paham tuh? Ya, saya rasa untuk penjelasan mengenai sejarah Nabi Sulaiman sudah cukup jelas. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ada? Tidak. Baiklah, karena waktu kita mungkin terbatas, tidak ada juga yang mau bertanya. Kita tutup pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Maaf, terakhir nih, saya mau menanya dulu. Kira-kira apa keteladanan yang bisa kita ambil dari Nabi Sulaiman ini? Tidak boleh sombong. Berdua. Gak boleh meninggikan diri. Ya, sama saja. Saling menyayangi sesama. Satu lagi terakhir, apa lagi? Pada saat kita sakit, kita meminta kesembuhan kepada dan sahabat menghadap. Ya, itulah tadi beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Baiklah, kita tutup saja pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Untuk pertemuan selanjutnya kita masuk bab 6 tentang apa? Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.